Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi adik-adik kita di pertemuan ke-5 yang temanya kita akan membahas tentang peramalan atau forecasting. Coba kita langsung saja. Oke, kita bahas. Saya di pojok bawah saja. Baik adik-adik, kita membahas tentang peramalan atau forecasting. Apa sih peramalan itu? Coba kita lihat teman-teman. Di forecasting atau peramalan itu seni dan ilmu yang memprediksi apa yang akan terjadi di masa akan datang. Kemudian peramalan itu tahap awal, kemudian hasil ramalan merupakan basis bagi seluruh tahapan pada perencanaan produksi. Apalagi nih, nah ini beberapa pendapat pakar nih. Ada Bufa S. Elwood tahun 1996 yang mengatakan penggunaan teknik-teknik statistik dalam bentuk gambaran masa depan berdasarkan pengelolaan angka-angka historis. Ada juga nih John E. Beagle tahun 1999 kegiatan memperkirakan tingkat permintaan produk yang diharapkan untuk suatu produk atau beberapa produk dalam periode waktu yang di masa akan datang. Jadi tadi ada seni dalam prediksi, kemudian ada teknik-teknik statistik yang digunakan untuk membentuk gambaran di masa depan, kemudian ada lagi memperkirakan tingkat permintaan produk. Coba kita lihat lagi pendapat para ahli. Nah ini William J. Stevenson tahun 2009 dia mengatakan input dasar dalam proses pengambilan keputusan manajemen operasi. Oke, kata kuncinya ada pengambilan keputusan, decision making. Kemudian J. Hazer dan Barry Render tahun 2011 dia bilang seni dan ilmu untuk memprediksi kejadian di masa depan dengan melibatkan pengambilan data historis dan memproyeksikan ke masa mendatang dengan model pendekatan sistematis. Oke, jadi di awal tadi ada seni untuk memprediksi, kemudian ada permintaan, terus ada lagi pengambilan keputusan, kemudian J. Hazer dan Barry Render mengatakan memprediksi kejadian di masa depan dengan melibatkan data historis. Oke, dari sini kita bisa narik kesimpulan bahwa forecasting atau peramalan di sini ini adalah seni atau teknik untuk memprediksi sesuatu yang akan datang terkait dengan permintaan, penjualan, anggaran ataupun sebagainya berdasarkan data historis. Jadi bedanya sama adik-adik pasti pernah lihat bahkan atau pernah diramal, ya, bukan dilamar ya, pernah diramal forecasting tentang rezekinya ke depan seperti apa, jodohnya seperti apa, dan lain sebagainya. Pasti pernah seperti itu. Nah, basisnya dia apa? Biasanya dia basisnya adalah, oh ini orang yang diakui sebagai punya pengalaman di bidangnya. Oke, kamu kan bisa ramal garis tangan, oke. Datanya dari mana? Dari garis tangan. Bisa apakah valid kalau misalkan untuk memprediksi sesuatu? Saya yakin belum tentu juga. Tapi bedanya dengan forecasting di sini, peramalan di sini di dunia bisnis, ada data yang diambil. Misalnya data permintaan 3 bulan sebelumnya, atau 1 tahun sebelumnya, atau 2 tahun sebelumnya, atau data di bulan yang sama pada tahun yang berbeda. Nah, inilah salah satu bentuk perbedaannya berbasis data, jadi lebih logis. Gitu. Oke, kita lanjut. Oke, forecasting tadi. Nah, forecasting dibedakan beberapa jenis berdasarkan waktunya. Misalkan ada jangka pendek, ada jangka menengah, dan ada jangka panjang. Misalnya nih, dalam jangka pendek ini, forecasting di dalam jangka pendek biasanya merencanakan pembelian terkait dengan persediaan. Kira-kira di bulan yang sama kita butuh berapa persediaannya? Apakah jangan-jangan kalau kita salah prediksi, ada orang beli tapi kita nggak punya stok. Oke, berarti kita melewatkan penjualan yang kita targetkan.
Yang kedua, ada penjadwalan kerja, scheduling tadi. Ada juga jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan. Oke, sama seperti kira-kira kita mau produksi 1 ton atau 500 ton misalkan. Kira-kira butuh berapa? Nah, itu perlu diprediksi. Oke, kita produksi. Nah, jangka waktunya biasanya ini hingga 1 tahun. Cuman biasanya pada umumnya itu dilakukan dalam waktu 3 bulan. Kemudian ada yang namanya peramalan atau forecasting jangka menengah. Ini biasanya digunakan untuk merencanakan penjualan, kemudian anggaran atau biaya-biaya produksi, kemudian cash flow-nya. Jangka waktunya biasanya bulanan juga sampai beberapa tahun, atau di sini jelaskan 3 tahun. Kemudian yang paling panjang ini adalah peramalan. Oke, bukan peramalan ya. Ya udahlah. Peramalan atau forecasting jangka panjang biasanya untuk merencanakan produk baru, karena produk baru nggak bisa 1 bulan 2 bulan tiba-tiba langsung siap untuk dipasarkan, karena perlu pengembangan pabrik misalkan, karena UMK di Surabaya sudah tinggi banget, akhirnya dia terlalu banyak biaya untuk gaji misalnya. Alangkah baiknya kita pindah kemana yang masih murah, di mana nih misalkan, mana ya, Kediri udah agak mahal, misalkan di Ngawi atau di Ponorogo atau di Pacitan misalnya, itu akan memangkas biaya untuk gaji buruh atau gaji pegawai. Kemudian yang terakhir adalah riset. Jadi untuk penelitian dan pengembangan produk berhubungan dengan produk baru misalnya, itu perlu banyak waktu atau perlu prediksi kira-kira butuh berapa lama. Makanya jangka waktunya biasanya di atas 3 tahun karena untuk pengembangan. Oke, selanjutnya jenis peramalan. Oke, saya pindah ke atas biar kelihatan. Nah, ini jenis peramalan. Ada yang namanya, Dedek pasti pernah sekali dengar namanya economic forecast atau peramalan ekonomi atau prediksi ekonomi. Nah, biasanya terkaitnya dengan dari segi makro misalnya, biasanya inflasi, kemudian suku bunga BI dan lain sebagainya. Itu economic forecast. Kemudian ada yang namanya technological forecast, jadi peramalan tentang teknologi. Di dunia bisnis apa nih yang diramal di teknologi? Misalnya nih, sebuah perusahaan percetakan misalnya, dari dulunya dia masih pakai print yang kecil-kecil, kemudian dia tinggal memprediksi nih bakalan kedepannya seperti apa, prediksinya ya udah kita menjalankan sesuai dengan apa yang kita jalankan hari ini, nggak ada perubahan, maka dia akan ketinggalan. Jadi ada yang namanya harus memperkirakan, prediksi kira-kira teknologi apa nih yang efektif digunakan di 5 tahun ke depan misalnya. Oke, kalau printing dalam 3 tahun ke depan kita harus ganti printing kita yang kecil-kecil menjadi digital printing yang besar-besar. Dananya dari mana? Nah, itu yang nanti didiskusikan. Kemudian ada yang namanya demand forecast. Ini berhubungan dengan penjualan atau permintaan biasanya di suatu periode tertentu. Oke. Nah, saya pindah ke bawah dulu. Ini nih. Jadi untuk meramal, bayangan peramal saja yang biasanya di pasar malam aja butuh media, butuh cara, butuh metode. Nah, apalagi ini yang berdasarkan data. Untuk meramal atau memprediksi sesuatu yang ada di perusahaan, baik itu penjualan, permintaan, kesediaan, pembelian, dan lain sebagainya, dibutuhkan pendekatan atau metode. Ada 2 pendekatan atau 2 metode. Yang pertama pendekatan kualitatif dan yang kedua pendekatan kuantitatif. Yang kita bicara mengenai pendekatan kualitatif. Jadi pendekatan kualitatif ini biasanya lebih subjektif, kemudian dipengaruhi oleh intuisi, emosi, dan pengalaman. Nah, ini biasanya melibatkan orang-orang atau manajemen di tingkat atas, di tingkat puncaknya, mengambil keputusannya.
Kualitatif di sini ada beberapa metode. Nah, ini yang pertama nih, ada jury of executive opinion. Kemudian ada metode Delphi. Kemudian ada cell for composite. Kemudian ada consumer market survey. Oke, kita coba lihat yang pertama nih di jury of executive opinion. Jadi datanya ini diperoleh dari pendapat sekelompok. Jadi orang-orang yang dianggap ahli, misalnya nih salah satu perusahaan yang bergerak di bidang jual beli hewan kurban misalnya, maka yang dimintai pendapat adalah orang-orang yang level puncak, manajemen puncak, bisa pemiliknya, kemudian supervisornya, yang dia tahu bahwa berdasarkan pengalaman dia, hewan kurban puncak-puncaknya laku, itu puncak-puncaknya permintaan banyak banget, itu adalah di beberapa minggu sebelum hari raya Idul Adha. Nah, itu salah satu bentuk dari pendekatan kualitatif yang berdasarkan jury of executive opinion. Kemudian yang kedua ada Delphi method. Nah, Delphi method ini menggunakan proses sebelum membuat peramalan digunakan teknik penyebaran kuesioner. Jadi dia menyebarkan kuesioner dulu kepada responden. Nah, hasil survei itu dibuat menjadi decision making-nya. Jadi pengambilan keputusannya berdasarkan hasil survei tadi tanpa diolah apapun. Itu salah satu bentuk dari Delphi method. Kemudian ada yang namanya sales for composite. Ini estimasi penjualan yang dapat dicapai dalam suatu wilayah. Kemudian ramalan ini dikaji kembali untuk memastikan apakah ramalan juga berhasil dikomunikasikan pada tempat wilayah yang lebih luas. Misalnya nih, kita tahu nih kondisi suhu di Malang dan di Surabaya. Di Surabaya penjualan AC, penjualan kipas, di sana sangat, kipas angin maksudnya, sangat laku. Tapi seandainya estimasi atau prediksi di Surabaya kemudian digeneralisir ke Malang atau ke Batu, maka tidak mungkin relevan. Jual kipas di Malang juga nggak akan laku karena di sini sudah dingin. Jual kipas di Batu juga nggak seberapa laku karena di sana sudah dingin. Nah, itu salah satu bentuknya. Kemudian consumer market survey, di meminta masukan dari konsumen mengenai rencana pembelian di masa depan. Ini kita melakukan survei kepada konsumen bagaimana pendapat-pendapatnya. Survei konsumen ini biasanya juga dilakukan melalui percakapan dengan konsumennya. Kemudian metode kuantitatif dilakukan dengan menggunakan model matematis yang beragam dengan data historis yang terkait dengan forecasting dan variabel sebab akibat untuk meramalkan. Yang pertama persyaratnya nih, ada informasi tentang masa lalu. Informasi tentang masa lalu itu apa? Basisnya data. Datanya kalau perusahaan mau meramalkan penjualan misalkan, kita lihat data-data penjualan beberapa bulan sebelumnya, atau kita lihat beberapa permintaan dari konsumen beberapa bulan selanjutnya. Nah, itu adalah ada basis datanya, data historisnya. Kemudian informasi tersebut dapat dikuantitatifkan dalam bentuk data numerik. Jadi bisa dinomorikan, bisa dilihat berdasarkan angkanya. Oke. Nah, yang pertama ada metode naif. Metode naif ini sebenarnya apa? Ini teknik peramalan yang mengasumsikan permintaan periode berikutnya sama dengan permintaan periode terakhir. Jadi misalnya nih, di bulan Maret ternyata kita ada penjualan 50 unit. Oke. Jadi kita memprediksi di bulan April juga penjualannya akan sama. Nah, makanya metode naif ini juga kurang begitu valid karena belum tentu di bulan Maret jual 50, di bulan April juga jual 50 aja.
Kemudian ada yang namanya moving average. Moving average ini biasanya berdasarkan rata-rata dari beberapa periode sebelumnya. Misalnya nih ada penjualan nih, kita pengen melihat moving average-nya 3 bulan, berdasarkan 3 bulan ya. Oke, maaf saya batuk. Oke, berdasarkan 3 bulan. 3 bulan berarti kita memprediksi di bulan April. Berarti kita lihat datanya dari mana? Dari bulan Januari, Februari, dan Maret. Nah, hasilnya gimana? 2 bulan Januari, Februari, Maret ini ditambahkan semuanya, kemudian dibagi 3. Kenapa dibagi 3? Karena kita pengen melihat berdasarkan 3 bulanan. Ketemunya, nah ini. Begitu juga seterusnya. Ataupun misalkan dirubah moving average-nya 5 bulanan misalkan. Ini adalah salah satu bentuk contoh yang paling mudah di manajemen operasional. Oke, selanjutnya exponential smoothing. Jadi teknik peramaan rata-rata bergerak, tapi ada pembobotan. Kemudian ada yang namanya regresi sederhana. Jadi adik-adik, saya yakin pasti nanti ketika mengampu atau sudah menerima mata kuliah statistik 2, pasti sudah diajari bagaimana belajar apa itu regresi sederhana, kemudian regresi linear berganda. Jadi kalau tadi berdasarkan permintaan, tapi kalau ini berdasarkan ada asosiatif atau ada hubungan kausalitas atau sebab akibat. Misalnya ketika gaji, kemudian ada dua variabel, nanti adik coba kenalan dulu. Yang belum kenal, misalnya ada variabel independen, kemudian ada variabel dependen. Kalau variabel independen itu variabel yang tidak terikat. Kalau variabel dependen itu yang terikat. Kalau variabel independen itu yang mempengaruhi, kalau variabel dependen itu yang dipengaruhi. Jadi misalkan gaji berpengaruh terhadap penjualan, misalkan gaji pegawai berpengaruh terhadap penjualan. Nah, ini maka ada sebab akibat. Misalnya hasil penelitian ternyata setiap gaji dinaikkan, maka penjualan juga akan meningkat. Ini salah satu bentuk analisis regresi. Kalau sederhana berarti satu variabel independen, kemudian satu variabel dependen. Tapi kalau regresi linear berganda berarti ada beberapa variabel independen dan ada satu variabel atau beberapa variabel dependen. Oke, itu untuk pertemuan kali ini saya kira cukup. Kalau ada salah kata saya mohon maaf. Sampai ketemu di minggu depan dan semoga kita sehat selalu. Terima kasih sudah ada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.